Kita kembali mendengarkan pertanyaan Yesus kepada para murid. Ketika Yesus bertanya, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Bacaan-bacaan suci yang kita renungkan pada hari ini, yang berpuncak pada bacaan Injil, kita kembali mendengarkan pertanyaan Yesus kepada para murid. Ketika Yesus bertanya, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Petrus memberikan jawaban, "Engkau adalah Mesias." Jawaban Petrus ini berbeda dari jawaban orang-orang lain, karena banyak orang menyamakan Yesus dengan Yohanes Pembaptis, Elia, ataupun seorang dari para nabi. Petrus menyatakan Yesus sebagai Mesias karena dia melihat dalam diri Yesus terpancar sesuatu yang lebih daripada seorang nabi. Jawaban Petrus ini sungguh melegakan, meski masih menyisakan pertanyaan bagi kita. Apakah gambarannya tentang Mesias itu sama dengan gambaran Mesias yang dihidupi oleh Yesus sendiri? Bacaan minggu ini kiranya memberikan penegasan adanya perbedaan pandangan mengenai kemesiasan Yesus itu. Seperti kebanyakan orang Yahudi, Petrus memiliki bayangan dan gambaran bahwa Mesias sebagai seseorang yang diutus Allah untuk membebaskan bangsa Israel dari penjajahan. Ia bermartabat raja dari keturunan Daud yang diurapi Allah dan akan membawa kemakmuran bagi umat Israel. Bahkan mereka meyakini bahwa Mesias akan mampu memimpin bangsa-bangsa lain. Singkat kata, Petrus itu sebenarnya memiliki gambaran Mesias yang sama dengan orang Yahudi lainnya. Itu sebabnya dia menegur Yesus ketika Yesus berkata bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan. Ia akan ditolak oleh tua-tua, oleh imam-imam kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Melalui ungkapan ini, ia ingin menyampaikan spirit Mesias yang dihidupinya sangat berbeda dengan yang diharapkan oleh banyak orang. Dalam hal ini orang-orang Yahudi. Yesus memang Mesias, namun bukan dalam arti Mesias dunia, Mesias profan yang berkuasa dengan kemegahan dunia. Sebaliknya, kemesiasan Yesus adalah arti yang dalam, arti yang lebih rohani, yakni penuh dengan kesederhanaan dan penderitaan. Kemesiasan Yesus itu tampak bukan dalam kemampuannya untuk membebaskan bangsa Israel dari penjajahan, tetapi di dalam keberhasilannya membebaskan manusia dari kuasa dosa dan kejahatan.
Maka seluruh pelayanan Yesus tidak dimaksud untuk memberikan makmuran duniawi bagi Israel, namun mendatangkan karya keselamatan Allah bagi seluruh manusia. Oleh karena itu, Yesus rela menderita dan menyerahkan diri hingga wafat di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Di sini sungguh tampak sekali Yesus menghidupi kemesiasannya yang ada di dalam bacaan pertama yang kita renungkan hari ini. Di situ digambarkan bahwa seorang hamba memberikan punggungnya kepada yang memukulnya, memberikan pipinya kepada yang mencabut janggutnya, dan tidak menyembunyikan mukanya ketika dinodai dan diludahi oleh orang-orang yang menuntut kematiannya. Hanya satu yang menjadi jaminannya, yakni Tuhan Allah pasti menolongnya. Gambaran Yesaya ini sungguh-sungguh meneguhkan kita tentang siapa Yesus sesungguhnya. Perlu diketahui bahwa penderitaan dan kematian yang dialami oleh Yesus bukan kematian yang sia-sia. Ia rela melakukan itu demi mengalahkan kuasa kejahatan dan dosa. Disinilah keberhasilan dan tanda kemenangannya. Penderitaan dan kematiannya di salib menjadi jalan menuju pemuliaan dirinya dan penebusan dosa manusia. Itu sebabnya Yesus mengajak semua murid untuk mengikuti jalan salibnya menuju keselamatan kekal. Dengan demikian, kita bisa memahami ajaran Yesus ini. Jika seseorang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memanggul salibnya, dan mengikuti aku. Menyangkal diri dan pikul salib adalah konsekuensi yang harus ditanggung oleh setiap murid yang mau mengikuti Yesus, supaya mereka juga bisa beroleh hidup yang kekal. Maka mari Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, kita berjalan hari ini bersama dengan firman Tuhan dan meyakinkan diri kita bahwa lewat salib dan penderitaan Yesus, kita juga boleh mengalami keselamatan. Barang siapa yang ingin mengikuti Yesus, dia siap untuk mengikuti, memikul salib, dan siap untuk berada selalu bersama dengan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, semoga kesetiaan kita dalam perjalanan bersama Yesus tidak luntur oleh apapun juga. Karena memang kadang-kadang kita berhadapan dengan situasi dunia yang menarik kita untuk tidak setia. Tetapi Yesus minta supaya kita tetap setia sampai akhir hidup kita bersama Kristus. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.